Halo minasang, kembali lagi nih dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Minasang, siapa sih yang nggak tahu kereta api? Nah, kali ini Pandai Kotoba akan bagikan titik awal sejarah kereta api di Jepang. Di balik gemerlap cahaya lampu kota dan kesibukan modern Jepang, terdapat jejak-jejak sejarah yang melaju dengan keanggunan di atas lintasan rel. Sejarah kereta api di Jepang adalah sebuah kisah yang teranyam dengan tak mudah, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dari percobaan menempuh rute pertama hingga jaringan tercepat yang menghubungkan kota-kota di seluruh pulau, perjalanan panjang ini tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga merangkai benang-benang sejarah kehidupan manusia. Mari kita selami lorong waktu yang terukir dalam rel, menelusuri jejak-jejak pengorbanan dan inovasi yang menjadi landasan fondasi peradaban kereta api di Jepang. Sejarah kereta api di Jepang. Rencana pembangunan jalur kereta api dan latar belakang sosialnya. Kekuatan Shogun Tokugawa yang menjadikan Jepang terisolasi dari dunia internasional selama 260 tahun, kemudian digantikan oleh pemerintahan Meiji pada tahun 1868. Ini merupakan awal dari modernisasi Jepang, di mana pemerintah baru menghapus sistem feodalisme dan mulai memperkenalkan berbagai ide, teknologi, dan budaya dari Barat. Sistem transportasi berskala nasional sebenarnya sudah ada sejak zaman Edo. Sistem transportasi jarak jauh yang menempuh jarak ratusan atau ribuan kilometer bukanlah hal yang baru di Jepang. Saat itu, orang-orang Jepang mengirim beras dari wilayah Tohoku dan Hokuriku ke Edo, sekarang Tokyo dan Osaka. Makanan olahan ikan dikirim dari Hokkaido ke daerah-daerah di sepanjang pesisir Jepang. Moda transportasi utama pada saat itu adalah dengan menggunakan kapal. Jalur-jalur utama dibuat di sepanjang pesisir dan sungai-sungai. Sementara itu, sarana transportasi darat masih tergolong sangat sederhana. Berbagai barang komoditas masih diangkut oleh tenaga manusia dan kuda karena memang belum ada kereta. Berbeda halnya dengan di barat, terdapat perbedaan yang sangat besar antara transportasi laut dan darat di Jepang. Sungai-sungai besar merupakan penghalang bagi transportasi darat karena kurangnya sarana jembatan. Pembangunan jalur kereta api terutama untuk jalur yang menghubungkan Tokyo dan Yokohama serta Osaka dan Kobe telah diajukan berkali-kali oleh pihak asing dan sejumlah orang Jepang, bahkan sebelum pemerintahan Meiji. Para penggagasnya mengusulkan jalur kereta api antara pelabuhan dan kota-kota besar, tetapi rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena tumbangnya pemerintahan Shogun. Pada tahun 1869, Harry Parkes, Menteri Inggris untuk urusan Jepang, menganjurkan agar pemerintah membangun jalur kereta api untuk membantu proses modernisasi di Jepang dan meminta agar pemerintah membangunnya sesegera mungkin. Tahun 1869 juga merupakan tahun yang buruk bagi panen padi di Tohoku dan Harry Parkes memaparkan bahwa dengan adanya jalur kereta api, beras dapat disalurkan dengan cepat dari daerah-daerah lain ke Tohoku, sehingga dapat mengurangi dampak kelaparan. Pemerintah Meiji pun menyetujui pembangunan jalur kereta api dengan alasan lain yang lebih politis, yaitu untuk mengakhiri feodalisme serta sentralisasi kekuasaan di Jepang. Jalur kereta api Tokyo sampai Yokohama. Pada tanggal 7 Desember 1869, Harry Parkes mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pemerintahan Meiji untuk mendiskusikan langkah-langkah dasar dalam rangka memperkenalkan jalur kereta api dan telekomunikasi di Jepang. Para pemimpin Jepang yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Tomomi Iwakura selaku Wakil Perdana Menteri, Nobuyoshi Sawa selaku Menteri Luar Negeri, Shigenobu Okuma selaku Wakil Menteri Keuangan, dan Hirobumi Ito selaku Asisten Wakil Menteri Keuangan. Okuma dan Ito kemudian diberi tugas sebagai penanggung jawab dalam proses pembangunan jalur kereta api di Jepang. Selain itu, setelah berdiskusi mereka memutuskan untuk membangun jalur pertama yaitu antara Tokyo dan Kobe. Diputuskan juga untuk membangun cabang dari lokasi yang sesuai di dekat Danau Biwa ke Suruga, yaitu sebuah kota di tepi laut Jepang. Pendanaan didapatkan dari Horatio Nelson Ley, seorang berkebangsaan Inggris yang dikenalkan oleh Park kepada pemerintah Meiji. Ley kemudian menjual obligasi kereta api di London. Dia mulai memperkenalkan insinyur Inggris untuk merancang dan membangun jalur kereta api di Jepang. Dia juga mulai membeli berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk pembangunan kereta api di Jepang. Ley telah menandatangani kontrak pinjaman dengan pemerintahan Jepang dengan tingkat bunga tahunan sebesar 12% dengan jangka waktu pengembalian dana selama 10 tahun. Akan tetapi, Ley justru menawarkan obligasi kereta api di London dengan tingkat bunga 9% per tahun dengan harga jual 98% dari nilai yang sebenarnya. Dengan kata lain, Ley mendapatkan margin 3% dari setiap obligasi yang dijualnya. Kenyataan ini memunculkan ketidakpercayaan dari pemerintah Jepang, sehingga pemerintah Jepang berkonsultasi dengan kepala Oriental Bank cabang Yokohama dan berakibat pada pemutusan kontrak dengan Ley, dan kemudian menunjuk bank tersebut sebagai perwakilannya di London.
Kemudian diputuskan untuk memulai pembangunan jalur kereta api pertama di negara ini sepanjang 29 km antara Tokyo, ibu kota Jepang, dan Yokohama, salah satu dari sejumlah pelabuhan yang aktif untuk perdagangan internasional pada saat itu. Persiapan awal pembangunan jalur kereta api pun dimulai pada tanggal 25 April 1870. Stasiun di Tokyo akan dibangun di Shimbashi dan stasiun di Yokohama di Noge Kaigang. Kedua tempat ini dipilih karena dekat dengan pusat kota dan pemukiman orang-orang asing. Kereta-kereta tersebut akan beroperasi di atas rel berukuran 1067 mm yang umum digunakan di berbagai wilayah koloni Inggris pada waktu itu. Proyek pembangunan jalur kereta api ini tidak pernah sepenuhnya bebas dari berbagai pihak yang menentang selama bertahun-tahun. Pertama, berjalannya pemerintahan baru. Penolakan paling besar datang dari pihak militer yang lebih memprioritaskan pengembangan kekuatan persenjataan dan paham isolasionisme. Isolasionisme cukup umum di kalangan masyarakat Jepang yang khawatir bahwa jalur kereta api yang dibangun oleh para insinyur asing adalah sebuah teknologi asing yang berbahaya. Pada tanggal 14 Oktober 1872, Kaisar Meiji menghadiri upacara pembukaan di stasiun Shimbashi dan Yokohama dengan mencoba menaiki kereta pulang pergi sepanjang jalur kedua terminal tersebut. Pada hari berikutnya, jumlah layanan pulang pergi harian ditingkatkan menjadi 9 kali sehari. Terdapat 4 stasiun di jalur tersebut, Shinagawa, Kawasaki, Surumi, dan juga Kanagawa. Waktu tempuh dari satu stasiun ke stasiun lainnya adalah 35 menit. Kemudian layanan angkutan barang mulai dibuka pada tanggal 15 September 1873. Jalur kereta api asli antara stasiun Shimbashi dan Yokohama berada di bawah pengelolaan langsung otoritas pemerintahan. Barulah pada bulan Agustus 1871 jalur ini berada di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum. Yang berperan besar dalam memperkenalkan teknologi barat, Masaru Inoue, direktur perkeretaapian pertama di Jepang, menempuh pendidikan perkeretaapian dan pertambangan di University College London. Perluasan jaringan kereta api. Pada tanggal 25 Agustus 1870, setelah 4 bulan setelah dimulainya pembangunan jalur kereta api dari Shimbashi ke Yokohama, pengerjaan proyek jalur kereta api dari Osaka ke Kobe pun dimulai. Layanan reguler dimulai pada 11 Mei 1874. Struktur jembatan dari terowongan besi tempat pertama di Jepang membentang di bawah sungai yang ditinggikan. Jalur ini kemudian diperpanjang ke Kyoto pada tahun 1876 ke Otsu pada tahun 1880. Pada jalur ini terdapat terowongan Osakayama sepanjang 646 meter. Terowongan kereta api yang merupakan terowongan bawah gunung pertama di Jepang dan terowongan pertama yang didesain dan dibangun oleh para insinyur Jepang. Namun pada saat itu pemerintah Jepang sedang dilanda krisis keuangan. Faktor penyebab utamanya adalah pesatnya laju penggunaan teknologi barat serta adanya kebijakan kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan hak-hak istimewa mereka pada masa feodal. Banyak kerusuhan yang dipicu oleh para mantan samurai di Jepang bagian barat antara tahun 1874 sampai tahun 1877. Karena itulah, pemerintahan Jepang terpaksa mengeluarkan uang kertas dalam jumlah besar untuk meredam kerusuhan tersebut. Hal ini pun yang turut menyebabkan inflasi di Jepang pada saat itu. Karena berbagai masalah yang berdampak pada penurunan tingkat perekonomian tersebut, maka pada tahun 1880, Menteri Keuangan Masayoshi Matsukata membuat kebijakan yang salah satunya mulai menjual pabrik-pabrik yang dikelola pemerintah ke pihak swasta, termasuk menyetujui pengoperasian kereta api yang dijalankan oleh pihak swasta. Pada tahun 1881, Nippon Railway mendapatkan izin untuk beroperasi antara Tokyo dan Tohoku, dan layanan swasta pertama dimulai pada tahun 1883 antara Ueno dan Kumagaya. Pada tahun 1891, akhirnya perusahaan tersebut menyelesaikan jalur kereta apinya antara Ueno dan Aomori melalui Honshu bagian timur laut. Sebuah jalur kereta api lain selesai dibangun pada tahun 1882 di Hokkaido. Tujuan utamanya adalah mengangkut batu bara dari tambang batu bara Horonai ke pelabuhan Otaru. Jalur kereta api ini dirancang dan dibangun di bawah bimbingan insinyur Amerika. Untuk mendukung pembangunan jalur ini, lokomotif dan sebagian besar peralatan lainnya diimpor dari Amerika Serikat. Mari kita lanjut andil para insinyur asing. Pada tahap awal pembangunan kereta api di Jepang, pemerintah Jepang memperkerjakan banyak insinyur asal Inggris. Mereka adalah ahli dalam teknik sipil, menguasai dengan baik peralatan untuk manufaktur serta perbaikan gerbong kereta, hingga berperan dalam perencanaan jadwal layanan kereta dan operasional. Hampir 300 orang asing, sebagian besar dari Inggris, juga dipekerjakan untuk mengisi berbagai posisi. Ada yang ditempatkan sebagai direktur, insinyur utama, superintenden, lokomotif, manajer lalu lintas, dan lain-lain. Termasuk mekanik dan juga tukang batu dan juga tukang plester, tukang kayu, sopir lokomotif, dan juga yang lain-lainnya. Mereka adalah pekerja terampil sekaligus guru yang sangat baik bagi orang Jepang, serta memiliki peran yang sangat penting dalam hal konstruksi dan bagaimana cara mengelola manajemen kereta api dengan baik dan benar. Perekrutan tenaga asing untuk pembangunan kereta api dimulai pada tahun 1870.
Jumlah tenaga asing ini meningkat menjadi 119 orang pada Juni 1874. Namun kemudian mengalami penurunan terutama saat kebijakan pembatasan diterapkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1881. Selama periode tersebut, insinyur asing mengajarkan banyak teknik dasar dan beragam pengetahuan berharga kepada para pekerja Jepang. Para tenaga asing ini pun berupaya untuk mendidik para insinyur Jepang agar kelak mampu membangun dan mengelola pengoperasian kereta api di negeri mereka sendiri. Pada Mei 1877, sekolah pelatihan insinyur dibuka di stasiun Osaka. Orang-orang Jepang berusia muda yang lulus ujian masuk lalu diterima untuk mempelajari teknik sipil dan keterampilan lainnya. Seorang insinyur asal Inggris, T.R. Servington, diangkat sebagai instruktur utama. Pada saat sekolah ditutup pada tahun 1882, 24 siswa telah lulus. Para lulusan ini terlibat dalam pembangunan jalur kereta api antara Kyoto dan Otsu mulai tahun 1878. Pada tahun 1880, sudah ada sejumlah insinyur Jepang yang mampu menggantikan tenaga asing untuk mengisi berbagai posisi penting dalam sistem perkereta apian, kecuali dalam mendesain lokomotif uap dan jembatan di mana tenaga asing masih diperlukan untuk membuat desain hingga tahun 1890-an. Mari kita berkenalan dengan Edmund Morel. Setelah belajar teknik sipil di King's College London, Edmund Morel terlibat dalam konstruksi kereta api di banyak negara termasuk Selandia Baru dan Australia. Pada April 1870, ia dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai insinyur utama. Ia bertugas untuk membimbing dan mengawasi pekerjaan konstruksi kereta api, serta melakukan seleksi terhadap insinyur dan memberikan saran mengenai pemeriksaan peralatan dan instrumen asing yang baru diperkenalkan di Jepang. Kontribusi terpenting Morel selama tugas singkatnya di Jepang adalah memberikan usulan kepada pemerintah Jepang untuk meningkatkan keterampilan administrasi, teknik, dan perlunya fasilitas pendidikan. Berdasarkan sarannya tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Pekerjaan Umum pada Desember 1870. Fungsi baru kementerian tersebut adalah mengintegrasikan pengenalan teknologi asing dan cara penggunaannya. Morel kemudian jatuh sakit dan pemerintah Jepang menyarankan untuk memindahkannya ke India untuk menyembuhkan tuberkulosisnya. Namun kondisi fisiknya mencegahnya melakukan perjalanan jauh dan ia meninggal pada 5 November 1871. Dan makamnya ditetapkan sebagai Monumen Nasional Kereta Api sebagai penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya. Demikianlah minasang ulasan tentang titik awal sejarah kereta api di Jepang. Ternyata cukup panjang ya untuk sejarah kereta api di Jepang. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Panai Kotoba. Terima kasih sudah menonton. Matane. Bye bye.